Adapun pernikahan silang berbeda agama, jika seorang wanitanya adalah muslimah, maka mutlak kesepakatan para ulama ijma tidak sah menikah dengan siapapun dengan orang laki-laki yang tidak beragama Islam. Dan pernikahannya dianggap tidak sah dalam syariat, biarpun di catatan sipil sah. Dalam syariat adalah tidak sah dan hukumnya adalah zina. Hukumnya adalah zina jika seorang wanitanya adalah muslimah, lakinya adalah seorang non muslim. Ini sudah harga yang tidak bisa ditawar kecuali oleh orang akhir zaman. Akhir zaman yang atas nama doktor, atas nama profesor, tapi tidak pernah membaca bagaimana ulama-ulama terdahulu, lalu memperkenankan itu semua, dan itu menjerumuskan fatwa yang salah. Cuma di sisi lain dalam hal ini kita juga harus memperhatikan keadaan, sebab ada yang mengadu kepada kami, ada seorang wanita, dia adalah muslimah, dia menikah dengan seorang non muslim, dan sudah terjadi ini, dan waktu menikah pun dia tidak mengerti. Lalu kami katakan, kami tidak akan caci anda bahwasanya anda berzina, akan tapi kami hanya memang seperti itu, tapi tidak boleh kita caci. Bahkan dia sendiri, kalau kita perlu menarik dia dengan halus. Ada lagi yang begini bentuknya, suami istri yang non muslim, ini tidak mungkin serta-merta langsung kita jauhkan, pisahkan dan sebagainya. Suami istri yang non muslim, tiba-tiba perempuannya, istrinya masuk Islam seperti yang ditanyakan ini. Istri yang masuk Islam, memang dalam hukum fikih, jika seandainya sang suami tidak segera menyusul dalam agama Islam dalam masa iddahnya seorang istri, hitungan masa iddah, maka ketahuilah otomatis pernikahannya terpisahkan. Itu kan hukum. Dan wanita tersebut tidak boleh digauli oleh bekas suaminya kalau dia sudah masuk Islam. Ini kan begitu hukumnya. Cuma tidak semuanya orang mampu. Bahkan ada seorang wanita yang, saya belum berat, saya pengen masuk Islam, tapi sisi lain kalau saya pisah dengan suami saya belum bisa. Suami saya baik, cuman dia belum dapat hidayah dari Allah. Saya punya anak banyak, bagaimana Bu ya hukumnya? Masuk Islam dulu saja, sebab keislaman lebih mahal. Masuk Islam dulu, lalu urusanku dengan suamimu bagaimana? Nanti pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan langsung pisah dari suamimu, nggak masuk Islam nanti jadinya. Islam mahal. Jadi ajari dulu masuk Islam, perlahan, kemudian setelah kamu masuk Islam, berperilaku yang lebih bagus dari sebelum kamu masuk Islam. Semoga dengan itu semuanya suami akan tertarik dan sebagainya. Baru kita kuatkan hatinya untuk berpisah. Memang sebetulnya setelah masuk Islam, dia tidak boleh bergaul dengan suaminya, bekas suaminya, karena suaminya non muslim. Begitu hukumnya. Akan tapi lihat, ngukur keimanan seseorang kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa. Belum tentu dia kuat. Yang penting selamat dulu deh. Imannya dulu, kalau mati menjadi la ilaha illallah, dosanya semoga diampuni oleh Allah. Tapi ingat, ada sebagian orang itu dengan kekerasan, harus kau bisa pergi dan sebagainya. Tidak mampu dia. Akhirnya, sudahlah kalau begitu balik sajalah saya. Ya, tapi jelas kalau hukum jelas. Hukumnya adalah jika salah satu masuk Islam atau sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya begini, laki-lakinya muslim, kemudian wanitanya adalah non muslim. Kasus yang berbeda di antara yang dari awal menikahi non muslim atau salah satunya masuk Islam, beda ceritanya. Yang dari awal, contoh, Anda punya anak seorang muslim yang baik, laki-laki yang muslim, lalu Anda menikah dengan wanita non muslim dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Lihat. Hukumnya dalam Islam, lihat, memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Semuanya sepakat bahwasanya menikahnya seorang muslim dengan non muslim itu, seorang muslim dengan wanita yang non muslimah, itu pernikahannya sah. Lah ini hanya di dalam madhab kita Imam Syafi'i, harus wanita yang non muslimah tadi, yang Nasraniyah tadi, harus punya usul, asal usul agama Nasrani yang benar. Sehingga kalau di dalam madhab Imam Syafi'i di Indonesia ini tidak sah. Tapi menurut madhab Imam Malik, asalkan dia menisbatkan dirinya kepada agama Nasrani atau Yahudi, maka pernikahan itu adalah sah. Itu kan madhab Imam Malik. Dan makna sah di sini yang harus dipahami. Maka jangan serta-merta mentang-mentang sah, lalu Anda punya anak laki-laki, ya sudah saya nikahkan anakku dengan tetanggaku yang Nasrani. Oh, tidak begitu.
Makna sah ini bukan pilihan. Makna sah ini hanya sah di dalam pernikahan. Adapun kedepannya ini ada tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Kalau yang disebutkan di dalam agama, di dalam kitab-kitab terdahulu, pernikahan seorang muslim dengan non-muslim ini akan berlaku adalah khususnya di negeri-negeri yang aman. Misalnya ada seorang muslim menikah dengan non-muslim, punya anak 5, masih kecil-kecil, yang paling gede umur 8 tahun, karena setiap tahun lahir anak. Tak tahunya apa, saat anaknya umur 9 tahun bapaknya meninggal. Ayo, siapa yang merawat anaknya? Ibunya yang non-muslim. Mau dibawa kemana kira-kira? Ayo, jangan mengentengin, hei orang Islam Anda. Jangan sok, oh saya kan laki-laki, kawamuna, saya kan biarpun istri saya Nasrani, kan saya bisa atur. Ente batas nyawamu terbatas. Kamu tidak tahu kapan kamu mati. Ya, anaknya kecil, recel begitu, wah, tak tahunya sudah mati duluan. Siapa yang mendidik? Akan tapi dalam negara yang atas dasar Islam, maka di saat ada seorang laki-laki menikah dengan wanita non-muslim, lihat, sangat dilindungi. Kalau seandainya laki-laki meninggal dunia, hak asuh anak nanti diselesaikan oleh negara agar tetap sesuai dengan agama bapaknya, sehingga tidak ada di situ upaya-upaya untuk menikah hanya untuk menarik anaknya masuk agama lain. Sebab ada pernikahan silang ini adalah dengan tujuan seorang wanita yang non-muslim bisa saja disusupkan untuk menikah dengan seorang laki-laki, anaknya tokoh. Setelah punya anak satu, diupayakan untuk bisa cerai atau apa, nanti anaknya dibawa. Sehingga ada seorang tokoh di luar Islam namanya Muhammad, kan kacau. Bahkan namanya Romli, ada salah satu. Romli kan tokoh dalam agama Islam. Imam Romli lagi katanya namanya, top namanya. Ada tokoh dalam agama Muslim, saya bertemu. Ada nama-nama, padahal nama mulia di dalam Islam. Karena apa? Rupanya kasus ada cerita begitu. Menikah seorang muslim menikah dengan non-muslim, wanitanya bukan muslimah, kemudian setelah punya anak 1 atau 2 langsung membuat masalah lalu cerai. Anaknya dibawa, dicetak untuk menjadi seorang tokoh agama, kan bermasalah nanti. Sudahlah kami himbau. Jadi pembahasan masalah fikih biasanya hanya sah dan tidak sah. Adapun masalah halal haramnya ini beda. Kalau Anda seorang laki-laki muslim menikahi wanita yang non-muslimah, masuk ke haramannya bisa gede di saat Anda menjadikan anak Anda masuk kafir dan sebagainya. Hidup kok ngambil resiko, hidup yang aman saja, ambil istri yang muslimah. Dan kami juga himbau, ini bukan masalah membeda-bedakan. Ada sebagian mengatakan, loh kok diskriminatif itu Islam, kenapa kok tidak boleh? Apakah memang tidak ada yang baik orang Nasrani? Kami sampaikan kepada warga Nasrani, hei kaum Kristiani, kami sampaikan kepada Anda, kami himbau Anda agar lebih tentrem lagi. Kalau Anda punya anak perempuan, agar anak perempuan Anda dalam beribadah ada yang menemani, jangan dinikahkan dengan seorang muslim. Biar menikah sama-sama orang yang ke gereja, kan enak. Ini kan adil. Biar anak Anda terjaga. Masa anak Anda ke gereja lalu suaminya ke masjid, kan gak enak. Siapa yang menemani? Anak Anda yang anak Anda perempuan ke gereja, suaminya hadir majlis, gak enak. Hei orang Kristiani, ini kan yang adil, nggak usah dipaksa-paksa. Ini bukan masalah diskriminatif, demi ketentraman, keserasian dalam hidup. Jadi pernikahan kawin silang adalah kalau perempuannya yang muslimah, lakinya non muslim adalah tidak sah. Akan tapi ini perlu penjelasan panjang lebar jika memang terjadi dalam kenyataan. Kenapa? Keimanan adalah nomor 1. Kemudian jika yang muslim adalah kaum laki-laki, wanitanya adalah non muslimah, maka ketahuilah di sini para ulama juga mengatakan tidak boleh, mengatakan boleh kalau dari ahli kitab, tapi bolehnya itu bukan berarti tidak ada dosa di dalamnya, sebab di sana adalah masalah pendidikan dan tarbiyah. Adapun khusus madhab kita Imam Syafi'i untuk kaum Nasrani yang ada di Indonesia, karena bukan dari asal Nasrani yang asli, tapi dari perpindahan agama, mungkin dari Hindu, dari Buddha ini, maka itu tidak dianggap sebagai ahli kitab yang boleh dinikahi. Lalu bagaimana? Ya biar mereka menikah dengan sesama mereka saja dah, biar tentem ayam, gak usah Anda ribut-ribut. Kayaknya orang Islam gak ada. Indonesia berapa ribu kaum muslimat, ha? Kok kehabisan, hei anak-anakku semuanya, kaum laki-laki yang mendengar suara ini. Nggak usah bingung, wanita muslimah banyak kok. Anda bingung wanita non muslimah. Baik, ini saja, wallahu a'lam bishawab.